Ya Tuhan, kembali kami rindu supaya Engkau lagilah berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama di dalam firman-Mu ini. Tuhan, kami sangat memohon supaya Roh-Mu yang kudus bekerja leluasa, memberkati tiap-tiap kami ya Tuhan. Berilah pikiran yang konsentrasi dan biarlah Engkau mengangkat segala beban yang ada yang membuat kami tidak bisa fokus. Berkati hamba-Mu dalam segala keberadaannya. Biarlah kuasa Tuhan yang akan leluasa memakai dia untuk menyampaikan apa yang Engkau mau. Kami rindu Tuhan supaya bolehlah hidup kami semakin dibaharui oleh firman-Mu. Hati kami boleh semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ratapan. Mari kita melihat Ratapan 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ratapan 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacanya untuk kita semua. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dan semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat ketelanjangannya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Iya. Kitab Ratapan ini ditulis sekitar 580 sekian sebelum Masehi oleh Yeremia ketika Yehuda sudah menjadi porak-poranda. Iya. Yeremia tidak diangkut ke pembuangan, tetapi dia tetap ada di antara orang-orang Yehuda yang sudah tua, yang tinggal itu yang tua, yang miskin, yang sepertinya kalau dibawa oleh Raja Babel jadi beban nanti di Babel. Bagus ditinggal saja. Jadi udah miskin, tua, yang menderita, itulah yang tinggal di Yehuda dengan keadaan Yehuda yang sudah porak-poranda. Iya. Keadaan Yehuda sudah sangat terhina. Tembok-temboknya itu dikatakan benar-benar sudah menjadi puing-puing, walaupun masih ada mungkin
sedikit berdiri di sana, sedikit berdiri di situ, tetapi secara keseluruhan tembok Yehuda ini bisa dikatakan sudah rata. Iya. Dan itu hal yang sangat memalukan. Itu hal yang sangat mencela. Kalau sebuah tembok di suatu kota sudah runtuh, itu adalah keadaan yang terhina. Ibarat seorang dewasa yang tidak punya pakaian, yang gak punya baju. Entah pun dia mungkin gila ya, jalan di tengah di jalanan sana tanpa baju, itu memalukan. Seperti itulah keadaan Yehuda. Ya, di sini tema yang kita akan belajar hari ini adalah harga sesungguhnya dari dosa. Iya. Harga sesungguhnya dari dosa. Ya, mungkin banyak ya, sering atau kita dengar bahwa apa? Dosa itu menarik. Iya, dosa itu manis. Dosa itu sepertinya untung. Kan begitu ya? Itu yang kita dengar mungkin, ataupun jangan-jangan itu yang ada dalam hati kita. Dosa itu menarik, dosa itu untung, dosa itu sepertinya manis. Ya kalau enggak demikian, ya mengapa orang terus tertarik datang ke sana? Kan memang karena memang ada hal-hal yang sepertinya menarik dan menguntungkan. Demikian juga kita melihat di dalam orang-orang Yehuda ini. Sebenarnya kalau apa yang terjadi atas Yehuda hari ini itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Iya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalkan, ya kalau di sini memang nggak ada taman safari yang harimaunya berkeliaran begitu ya. Tetapi kan kalau kita ke zoo yang ada lewat Pancur Batu seperti itu ya kan, ada harimau itu ataupun singa itu dibuat kerangkengnya cukup luas begitu. Tetapi kadang-kadang dia mau ke pinggir, iya, ke tepi dari kandang ini, dari lokasi dia di mana artinya dibuat batasannya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dia tidur gitu ya, dengan bulunya yang tebal itu pas persis di pinggir penangkarannya. Lalu kita bawa anak-anak ke sana. Kira-kira kalau ada misalkan tak seperti Yusuf atau Andre gitu ya, bagi dia ini kucing besar lucu, berjenggot, aduh manis sekali. Lalu dia dekat elus-elus gitu, gimana kira-kira? Ini sikap Bapak Andre gitu ya, sikap Mama Yusuf gitu, atau guru sekolah minggu. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Hah? Teriak gitu ya dari kejauhan, hai, bangun singanya. Tangkapnya tangan anak kita, tapi apa yang dilakukan? Yang pasti pertama jantungan ya, hup, gitu ya. Tapi pasti cepat menuju anak itu, langsung pukul tangannya dan langsung bawa dia lari. Walaupun kita menyadari singa itu gak bisa keluar dari kandang, tetapi kemungkinan kita lari. Iya. Dan apa yang kita katakan kepada anak kita? Nakku, lain kali jangan ya, dengan muka manis seperti itu. Atau kayak harimau juga jadinya kita. Kau ya, mama ini bisa mati. Kau ya bawa dirimu kepada masalah yang besar. Ya kalau kita ngomongnya sambil manis, mungkin dia gak mengerti. Apa yang dia lakukan itu sangat berbahaya. Tapi tentu dengan semua mimik wajah kita akan menunjukkan betapa bahwa yang dia lakukan itu satu kebodohan besar. Ini untuk menanamkan di alam bawah sadarnya, sampai matinya gak akan pernah melakukan hal yang sedemikian lagi. Kalau yang begini gak apa-apa gitu ya. Kau ya bodoh kali. Itu binatang bisa terekam tanganmu dan kamu bisa gak punya tangan lagi. Kenapa kita berbuat begitu? Kalau dia elus-elus kucing, apa yang kita lakukan? Apa kita kan seperti itu sikap kita? Tentu tidak, kan begitu ya. Malah ada orang tua yang
memelihara kucing untuk anaknya, untuk boleh menjadi hiburan bagi anaknya. Kenapa? Karena beda. Iya. Kita sudah melihat sebenarnya dari perjanjian lama sampai ini dan juga masa kini, kita melihat ya bagaimana sebenarnya esensi dari dosa itu sendiri. Bagaimana sebenarnya dari nilai dosa itu sendiri, harga dosa itu sendiri, apa sebenarnya dosa itu sendiri. Ya, kalau kita melihat, nggak pernah Tuhan berkata bahwa Dia toleransi terhadap dosa. Tidak pernah. Kita melihat apa yang dilakukan nenek moyang kita di Taman Eden, walaupun mungkin saja pada waktu itu mereka tidak menyadari mati yang dikatakan Tuhan itu seperti apa sebenarnya dampaknya. Ketika Tuhan katakan, kamu jangan makan buah itu karena pada hari kau memakannya kau pasti mati. Mungkin ketika mereka dengar itu, mereka tidak tahu sekali dampak dari kematian itu sendiri. Tetapi kemudian mungkin mereka sudah mulai rasakan. Dan bagaimana akhirnya ketika mereka menyadari bukan hanya mati secara fisik itu saja yang terjadi, tapi bagaimana hukuman demi hukuman yang datang. Sehingga mereka melihat bahwa dosa itu sungguh hal yang sangat serius. Dan kita bisa lihat dampaknya ya. Dan kita juga melihat kepada orang Israel. Bagaimana sebenarnya Tuhan berkali-kali berbicara. Membangkitkan nabi-nabi untuk menyuarakan bagaimana sebenarnya Tuhan marah terhadap dosa. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Maka kalau kita lihat ya, sebelum pun Israel dibuang, sudahnya berkali-kali nabi-nabi itu bangkit. Sebagai hal yang sebenarnya Tuhan tunjukkan juga bagaimana Tuhan mengasihi dan peduli kepada orang-orang Israel. Tetapi apa yang kita lihat? Dari sekian raja yang berdiri, dari sekian raja yang memimpin, berapalah raja yang benar-benar mendengarkan peringatan Tuhan? Ada Daud, ada Salomo, tapi walaupun dalam perjalanan hidupnya ada masa dia tidak benar, oleh karena apa? Perempuannya, berawal dari perempuan. Iya, itu menarik dia keluar dari aturan Tuhan. Sampai akhirnya dia melihat apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan kita melihat ada Hizkia, ada Yoas, ada Yosia, tapi berapa banyak raja yang bangkit. Tetapi kita lihat hanya beberapa lah yang mendengarkan peringatan dari Tuhan ini sendiri yang sudah Tuhan katakan lewat nabinya Musa. Nah, kalau di sini tadi kita melihat belum lagi di Yeremia ini ya, dia bangkit sebagai nabi bukan 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Puluhan tahun. Sampai di masa ini kalau tidak salah itu ada dia sudah menjadi nabi sekitar 27 tahun. Tetapi apa? Bagaimana Israel terus kembali kepada hal yang sama. Yaitu apa? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai kepada akhirnya kegenapan yang Tuhan katakan itu jadi. Kalau dulu mereka mungkin mendengar, walaupun berkali-kali mereka dijajah ya. Dan juga mereka sudah melihat bagaimana Samaria sudah porak-poranda juga, sudah diangkut ke Asyur, tetapi juga tidak membuat Yehuda bertobat. Sampai kepada keadaan ini, benar-benar kota itu diporak-porandakan, penduduknya diangkut, yang benar-benar menguntungkan bagi Babel, tapi yang merugikan itu ditinggalkan. Maka di sini tadi kita melihat ya, betapa terpencilnya kota itu. Yang dahulu ramai, laksana janda, yang dahulu ratu di antara bangsa-bangsa. Apa yang bisa kita melihat? Dosa yang tadinya berkata sepertinya dia menawarkan sesuatu yang berharga. Dosa yang tadinya berkata menawarkan sesuatu yang menguntungkan. Hasilnya kita lihat apa?
pada akhirnya adalah merugikan. Pada akhirnya adalah merendahkan. Pada akhirnya adalah mendatangkan kehancuran. Maka di sini tadi kita melihat dulu Israel, Yehuda ini agung. Ternama di antara bangsa-bangsa. Ibaratkan tadi seperti ratu katanya ya. Iya. Gak usah dulu jauh ya. Kalau acara pengantin seperti itu, biasanya orang terpana lihat siapa? Pengantinnya ya, pengen tahu. Jarang sekali orang pengen lihat misalkan lelakinya gitu ya. Tapi sering kali orang pengen lihat wanitanya. Walaupun kita mungkin kenal ya, tapi tak kenapa kalau momen pernikahan itu kita pengen tahu wanitanya seperti apa. Makanya kita sampai jinjit seperti itu ya. Mau lihat seperti apa tampilan wanitanya. Karena apa? Umumnya pengantin wanita itu pasti berbeda solekannya dari semua tamu yang hadir. Walaupun ada juga yang justru tamunya lebih cantik daripada pengantinnya. Ada. Itu kesalahan salonnya kan begitu ya. Harusnya kalau salon itu dibayar mahal-mahal, itu harusnya memang tampil beda. Walaupun satu hari. Iya. Yehuda ini Tuhan buat memang istimewa di antara bangsa-bangsa. Adalah supaya apa? Tuhan yang mereka kenal ini akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Tetapi apa yang mereka lakukan? Di dalam apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam diri mereka, mereka tidak menghargai Tuhan itu sendiri. Mereka hidup sesuka hati mereka. Bahkan kalau kita lihat nanti dikatakan di ayat yang ke 18a itu apa katanya? Tuhan yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Bahkan ayat 20 dikatakan, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku karena sudah melampaui batas. Aku memberontak. Melampaui batas ini berarti apa? Sudah terlalu. Sudah keterlaluan mereka ini. Jadi kita melihat tadi akhirnya apa? Tuhan di dalam keberadaannya merelakan. Enggak ada lagi cara lain. Kalau kemarin kita di dalam pasutri ya, hamba Tuhan berkata kepada anaknya kalau dia membuat suatu aturan, kalau mereka melakukan kesalahan ada 3 tahap. Pertama, teguran. Kedua, peringatan. Ketiga, baru pukulan. Jadi kamu pilih. Papa akan buat 3 tingkatan ini. Pertama, teguran. Kedua, peringatan. Ketiga, ini udah pukulan. Jadi silakan kamu pilih. Maka ketika anaknya melakukan kesalahan, dia kan bilang, aku tegur kamu. Masih lakukan salah lagi, dia akan katakan, ini peringatan. Oh, kalau udah peringatan ini dekat-dekat dengan pukulan. Udah dekat-dekat nanti dengan tongkat. Maka anak yang berpengertian mengenal bapaknya seperti apa, tentu dia nggak tunggu pukulan datang. Cukup peringatan sudah nggak lakukan lagi. Israel nggak begitu. Tidak cukup peringatan, tidak cukup teguran, sudah pun peringatan tapi menantikan sampai kepada ya pukulan. Maka kita lihat, maaf ya saya agak batuk. Iya, ini salah satu hasil dari training. Iya, kenapa? Karena panas kan begitu ya, non-stop kipas, siang malam non-stop. Tapi apa, badan yang tidak sanggup. Iya, syukurlah masih di sini. Rasa panas itu belum sampai kepada kekekalan kan begitu ya. Iya, kita melihat tadi di sini. Maka dikatakan tadi mereka sampai kepada pukulan itu. Enggak ada lagi cara lain. Bapak yang mana sebenarnya kalau sampai memukul anaknya, dia senang. Siapa bapak-bapak di sini kalau pukul anaknya dia senang?
Iya, mungkin bapak-bapak itu setelah dia pukul anaknya, dia akan pergi ke kamar mandi atau pergi ke kamar atau pergi ke satu tempat di mana anaknya nggak lihat. Iya. Dan apa? Bisa dia nangis. Tapi karena dia tahu nggak ada lagi cara yang lain. Kalau anaknya tidak dipukul seperti itu, mungkin anaknya akan lebih lagi terjerumusnya. Maka bapak-bapak yang baik, tentu dia akan melakukan apa yang mendatangkan kebaikan bagi anaknya. Kalau pukulan itu memang baik, walaupun itu menyakitkan, itu pun dia akan tempuh walaupun belum ke situ dulu. Tetapi tentunya ada teguran dan peringatan. Ya aneh juga kalau ada bapak-bapak sikit-sikit pukul, sikit-sikit pukul. Nah ini udah aneh juga kan begitu ya. Nah ini bapaknya ini pula yang perlu ditegur. Nah ini pula yang perlu diingatkan. Nah, ini juga yang mungkin perlu dikasih konsekuensi kan begitu ya. Nah, inilah yang terjadi atas Jehuda. Maka kita melihat dari dahulu bagaimana terus berkata tentang dosa ini tadi apa yang akan dihasilkannya. Enggak ada. Walaupun itu tadinya dikatakan sepertinya untung, sepertinya itu menarik, sepertinya itu biasa saja, tapi kita melihat ya. Bagaimana kemudian dibawa kepada satu kehinaan, dibawa kepada satu kehancuran, dibawa kepada dipermalukan. Ya kita tentu tahu apa yang viral hari ini kan begitu ya. AKBP yang ada di Sumut itu begitu. Mungkin selama ini tertutup. Kenapa? Karena kuasa. Iya. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat inilah sudah waktunya. Atas apa yang dia lakukan mungkin selama ini, nah inilah sudah teng. Terakhirnya apa? Dikuliti kan begitu ya. Satu-satu dikuliti, satu-satu dikuliti. Yang dulunya dia bisa berbangga, yang dahulunya dia bisa senang, yang dahulunya dia bisa nikmati, sekarang satu persatu ditanggalkan. Sampai tidak akan ada lagi yang tersisa. Seperti itulah sebenarnya esensi dari dosa. Inilah sebenarnya nilai dari dosa itu yang dia akan kerjakan dalam diri kita. Nah kalau kita menonton tentang dia seperti itu ya. Ini kan sebuah peringatan ya. Bagaimana Jehuda sudah Tuhan tunjukkan tentang Samaria. Jadi kalau kita hari ini menonton tentang dirinya, bukankah itu akan bisa terjadi kepada kita hal yang sama? Iya. Bukan berarti karena dia sudah seperti itu, oh syukur kau begitu. Nah kita melihat tadi di sini ya, dikatakannya dahulu teman-temannya itu yang karena temannya itu mereka meninggalkan Tuhan, dikatakan apa? Teman tadi pun sudah mengkhianati. Bahkan sudah jadi musuh. Apa yang hari ini bagindu itu teman, dan karena itu kau melawan Tuhan, satu kali teman itu justru akan menjadi musuh juga. Entahkah itu saudara, entahkah itu siapapun yang hari ini bagindu itu teman, dan karena dialah kamu juga kompromi dan melawan Tuhan, dia sendiri akan menjadi menikam-kam pada masanya. Makanya ada pemuda yang berkata apa? Karena orang tua, akhirnya dia memilih untuk melawan Tuhan. Tapi satu kali ketika dia terjatuh, orang tua ini pun menghina dia. Dan membangkit-bangkitkan semua apa yang sudah dia buat kepada anak ini. Semua, sampai dia sendiri pun merasa gak ada lagi tempat bagi dia untuk berdiri. Jadi kalau Israel pun dulu apa yang menjadi teman bagi mereka, entah itu Asyur, bangsa-bangsa lain yang mereka melakukan artinya minta bantuan ke sana dan bukan kepada Tuhan, pada masanya mereka itu sendiri yang menjadi musuhnya. Nah, kita melihat di ayat yang
pasal 2 ayat 5. Pasal 2 ayat 5 saya bacakan. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah kepada putri Jehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Di sini Yeremia menyadari bahwa yang menjadi musuh Yehuda itu bukan Babel. Itu hanya kapak yang Tuhan pakai. Itu hanya tongkat yang Tuhan gunakan. Namun sesungguhnya yang memusuhi mereka sekarang adalah Tuhan. Maka Yeremia tadi di sini mengingatkan bahwa apa? Tuhan itulah yang sekarang menjadi seteru mereka. Oleh karena sikap-sikap hidup mereka selama ini. Dan kita melihat tadi di sini tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Dan kita melihat juga ya, bagaimana dosa itu tadi mendatangkan aib. Di ayat 15 dikatakan, sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inilah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta. Dikatakan di sini tadi, sudah aib. Itu kepada orang Israel ya. Mereka sampai kepada kehinaan yang seperti ini. Tentu ini juga menjadi peringatan kepada manusia dari generasi ke generasi. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah sebenarnya kompromi terhadap dosa. Itu bisa kita lihat di dalam pribadi anaknya itu. Bagaimana kita melihat Israel tadi pun, Yehuda tadi pun, yang adalah biji mata Tuhan, Tuhan tidak sayangkan, Tuhan pukul. Dan bagaimana putranya itu sendiri, Tuhan beri hukuman yang begitu berat. Menunjukkan inilah sesungguhnya yang akan dihasilkan oleh dosa. Kemarahan Tuhan. Dan bagaimana kemarahan Tuhan itu begitu besarnya dilimpahkan kepada anak itu. Kalau kita melihat ya, sampai Yesus itu sendiri dikatakan remuk. Sampai Yesus itu sendiri dikatakan tidak lagi kelihatan mukanya. Kenapa Bapa sebegitu teganya memperlakukan anaknya sedemikian? Karena pada waktu itu anaknya ini sendiri adalah sedang mewakili kita manusia untuk menanggung segala murka dan hukuman atas dosa. Mungkin selama ini kita berpikir ya aman masih semuanya. Kita melihat apa yang menjadi perlakuan Bapa terhadap anaknya itu. Sampai dia menjerit pun Tuhan memalingkan muka. Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana Bapa memalingkan muka atas anak itu? Kenapa? Karena pada waktu itu posisi Kristus adalah sedang menggantikan kita manusia. Untuk menanggung murka itu. Apakah bisa nanti kita membayangkan ketika berhadapan muka dengan muka di kekekalan dengan Allah Bapa itu. Kalau anaknya sendiri pun dia palingkan muka ketika dia menjerit, makanya dia berkata di dalam kekalan, enyahlah engkau dari hadapanku. Tapi kita melihat dari semuanya ini tidak terlepas juga kasih Tuhan itu yang bekerja. Sekalipun murkanya itu nyata, sekalipun sikapnya terhadap dosa itu tidak ada kompromi, tetapi kita melihat juga kasih Allah itu bekerja. Iya. Maka kita melihat di ayat yang ratapan 3 ayat yang ke-19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan pipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dalam seluruh keadaan penderitaan itu, Yeremia
memperhatikan semurka apapun Tuhan, tetapi kasih-Nya itu akan masih ada di sana. Maka kita lihat murka Allah di dalam pribadi Kristus akan dosa itu, tapi di sana jugalah menjulang kasih Allah yang nyata. Di sana jugalah terlihat anugerah Allah yang besar. Kristus menerima kemarahan Bapa, Kristus menerima murka Bapa atas dosa, tetapi disitulah juga tersedia pengampunan atas kita manusia. Maka Yeremia dalam semua keadaan yang porak-poranda itu dia katakan tadi, tetapi hal ini kuperhatikan. Hal inilah kulihat juga, ini kuperhatikan. Apa dia bilang? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, atas kasih Tuhan yang ada ini dia mengajak Israel. Menangislah. Karena itulah yang dia katakan di pasal yang ayat 18 pasal 2. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Jangan kau beri dirimu istirahat. Jadi kalau kau melihat sudah keadaan ini, adanya Tuhan, kasih setianya itu tidak berhenti. Karena itu berharaplah, merendahkan dirilah, datanglah, menangislah. Inilah ajakan Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang masih tertinggal, yang sudah porak-poranda. Merataplah. Ulah enggo kendu bagi-bagi saja. Jangan kamu abaikan begitu-begitu saja keadaanmu itu. Karena ada orang ya, enggo pepel se kemia. Ada orang udah pun terpuruk, diam. Ada. Tetapi Yeremia mengajak orang-orang Israel yang sebenarnya kalau dilihat dari sekasat mata enggak ada lagi harapan. Tapi dia bilang, berharaplah, mari kita menangis, mari kita merendahkan diri, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Yeremia juga mengingatkan di pasal 15 nanti itu kita bisa melihat, Bapa-bapa kami yang melakukan kedurjanaan, tetapi kamilah yang menerima hukuman. Kita melihat dosa itu bukan hanya dampaknya bagi orang itu saja, tapi bagaimana dosa itu sendiri akan menghinakan sampai keturunannya. Ya, kita melihat ya, seperti kasus Sambo kemarin itu kan masih hangat dalam ingatan kita. Anaknya yang 2 tahun itu tahu apa? Tapi dia sudah menanggung penghinaan itu. Kalau nanti dia beranjak menjadi anak yang besar, ini mungkin akan terus ada di dalam dirinya, akan menjadi ejekan orang. Padahal dia tahu apa? Gak tahu apa-apa. Anaknya yang lain itu tahu apa? Gak ada tahu apa-apa, tapi mereka dibully. Mereka juga merasakan tekanan di dalam jiwa mereka. Tuhan katakan tadi di pasal 5 itu nanti kita bisa baca, Bapa-bapa kami yang melakukan kedurjanaan, tetapi kamilah yang menerima hukuman. Itu kita bisa lihat ya. Bagaimana dampaknya kepada kita juga, apa yang orang tua kita lakukan. Ya, entahkah itu dalam penyembahan berhala, entahkah itu dalam karakter mereka, bagaimana itu juga berakibat kepada kita. Bukan hanya hartanya yang turun ya, tapi juga kehinaan itu. Makanya ada di kampung itu, ya karena orang tuanya yang sebenarnya melakukan satu kesalahan, anaknya sampai cucunya pun bilang, eme kempu si anu. Coba. Itu masih dibilang, ini kan cucu si anu. Ya dan ini napi bageng. Padahal anak-anak kan begitu ya, kadang-kadang melakukan satu tindakan hal yang bodoh. Tapi tetap, Nini nape bagi anak kempu nape bagi coba. Itu dibebankan kepada dia. Sama kau seperti itu ya. Maka kita lihat tadi di sini ya, menimbulkan kehinaan. Tetapi apa yang kita bisa lihat, Kristus sudah menanggung kehinaan itu.
Kristus menanggung rasa malu itu. Kristus menanggung penderitaan itu. Kristus menerima murka itu. Dan di dalam Kristuslah kita mendapatkan pengampunan itu. Di dalam Kristuslah kita mendapatkan bagaimana kita akan ditutupi. Di dalam Kristuslah juga kita akan mendapatkan penyembuhan itu. Di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan pemulihan itu. Kami terkenal kalau di kampung itu dikatakan pandai besi. Kenapa? Karena kakek saya itu dulu suka ngasah pisau. Itu memang yang dia kerjakan di samping dia ke ladang. Cangkol, pisau berbagai jenis itu ada dia buat. Dan dia pintar sekali membuat sukul ya. Kalau kata orang Karo katakan bungkusnya itu supaya aman. Maka kami dikatakan pandai besi. Tetapi kakek saya ini juga lah yang pertama membunuh orang. Dan kalaupun di kampung ini pertama kali sampai ke Jakarta itu di Nusa Kambangan itu dia. Maka kalau orang bilang ini kempu pandai besi ada dua di situ maknanya. Satu apa? Ini tukang gorok. Yang kedua, memang orang ini pintar membuat pisau yang tajam seperti itu. Jadi ada dua di situ terus maknanya. Oh, kempu pandai besi. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat tadi di sini ya, di dalam Kristus ini tadilah nama ini pun bisa dipulihkan. Sampai sekarang gak pernah lagi saya dengar orang berkata, ndak kempu pandai besi, gak ada lagi. Gak pernah lagi di telingaku itu terdengar kata-kata sedemikian. Kenapa? Tuhan pulihkan akan nama ini pun. Bagaimana label dari kakek itu sendiri selama ini tidak pernah lekang. Oleh karena apa? Belum ditutup oleh karena darah Kristus itu. Tetapi setelah Kristus hadir di dalam hidup ayah saya dan juga dalam diri saya, gak pernah lagi label ini datang. Ndak kempu pandai besi. Jadi kita melihat ya, nilai dosa itu sendiri, harga dari dosa itu sendiri apa sebenarnya. Yang walaupun katanya adalah sebuah keuntungan, walaupun katanya itu adalah enak, walaupun katanya itu sesuatu yang menarik, tapi kita lihat dari garis besarnya, kita tarik benang merahnya, apa hasilnya sesungguhnya. Kehinaan, kehancuran, penderitaan, dan hukuman. Tapi kita melihat bagaimana Kristus menanggung semuanya itu. Disinilah kita melihat kasih setia Tuhan itu benar. Walaupun Yeremia belum melihat Kristus yang akan mati di kayu salib, yang akan Bapa berikan, tetapi dia sudah mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Walaupun itu sebenarnya tentang Kristus itu belum dia lihat. Menunjukkan ke sana, bagi kita juga menunjukkan kepada Kristus ini. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dalam pribadi inilah kuasa dosa itu dikalahkan. Dalam pribadi inilah kehinaan itu akan ditutupi. Dalam pribadi inilah hukuman itu juga dihentikan. Dalam pribadi inilah kita juga akan mendapatkan keselamatan. Apakah kita datang kepada pribadi ini? Apakah kita merendahkan diri kepada pribadi ini? Kalaupun ada hal-hal di dalam diri kita yang kita lihat, yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Ya mungkin hari ini ada orang berpikir apa? Baik-baik sajanya aku. Dengan apa yang kulakukan. Dengan ada dosa yang tetap di situ. Tapi kita melihat Israel ini sudah menjadi contoh. Dan bagaimana Bapa memperlihatkan anaknya itu sudah menunjukkan betapa dia tidak akan pernah kompromi soal dosa, hanya masalah waktu. Iya. Tetapi bagaimana?
Apakah kita datang sebagaimana Yeremia ini tadi katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Mari kita datang merendahkan diri kepada Dia. Mari kita menangis di hadapannya siang dan malam. Itu yang dikatakan. Jadi kalau ini adalah terhadap Yehuda yang dahulu adalah biji mata Tuhan, bukankah juga Tuhan juga tunjukkan kepada pribadi anaknya, maka itu juga akan tetap menjadi kemarahan dan memancing kemarahan Tuhan jikalau kita tetap di dalam dosa itu. Sama seperti anak-anak tadi. Kalau orang tuanya tadi tidak sigap dan tidak cepat, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak ini. Mungkin kematian yang akan datang. Kalau tangan yang putus, pertolongan melambat, darah berkucur, nggak sampai ke rumah sakit, mati kehabisan darah. Kalau orang tuanya tadi tidak cepat, maka kita juga kalau bukan datang kepada pribadi Kristus ini tadi, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan ditimpa dari segala dosa dan kesalahan itu. Di luar Kristus tidak ada jaminan untuk pengampunan. Di luar Kristus tidak jaminan ada kelepasan. Di luar Kristus tidak ada jaminan untuk tidak dihinakan. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, pribadi lepas pribadi. Jikalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, biarlah kita boleh datang merendahkan diri untuk benar-benar mendapatkan pengampunan di dalam Kristus, mendapatkan kelepasan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang marah. Matamu tidak sanggup melihat akan dosa itu. Itu memancing kemarahan Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kalaupun kemarahan itu sepertinya belum sampai dan belum sepertinya terlihat, bukan berarti Tuhan tidak marah. Tapi bagaimana kemarahan Tuhan itu sudah ditimpakan begitu besarnya kepada pribadi anakmu yang tunggal itu. Disitulah Engkau melampiaskan segala amarah dan kebencianmu terhadap dosa. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami. Di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada kasih Tuhan. Sebelum murka Allah yang kekal itu akan datang, Tuhan tolonglah kami, supaya kami boleh mendengarkan seruan Nabi Yeremia ini, untuk benar-benar datang merendahkan diri. Jikalau ada di antara kami pun Tuhan, mungkin biasa kami rasa, kami sangat memohon belas kasihan Tuhan, supaya roh-Mu bekerja, sehingga boleh kami melihat nilai dosa itu sesungguhnya, sehingga kami sendiri tidak akan main-main. Kalau putra-Mu yang tunggal itu Tuhan, menerima murka yang sedemikian, berarti tidak ada kompromi untuk dosa. Sekalipun ada pengampunan di dalam pribadi anakmu yang tunggal ini. Tuhan, biarlah kesempatan ini Engkau tolong kami, benar-benar boleh datang, benar-benar boleh merendahkan diri. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Engkau. Tuhan, Kau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, janganlah biarkan kami mengeraskan hati kami dengan apa yang kami jalani hari ini. Tapi berilah ya Tuhan, supaya kami benar-benar berbalik. Jikalau ada kami yang tetap berjalan menurut apa yang memancing kemarahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami kepada Engkau. Jemaat, pulanglah. Biarlah hati yang lembut itu boleh ada, untuk benar-benar boleh datang kepada Tuhan. Dan tidak meneruskan di dalam jalan yang Tuhan sudah ingatkan berkali-kali. Biarlah kasih setia Tuhan yang nyata dan menjulang di dalam pribadi anaknya yang tunggal itu benar-benar
kita datang. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah Engkau yang meneruskan firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.